Shalom Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Dan senang bertemu di pagi hari yang indah ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga rekan-rekan, sahabat-sahabatku, hamba Tuhan, dan semuanya kita, dan juga para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya setiap kita tetap mengalami kekuatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami iman dari Tuhan, dan tetap semangat di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini tentu kita sudah berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, dan kami masih dalam pembacaan dalam Keluaran. Jadi pada pagi hari ini saya mengambil dari Markus 11 ayat yang ke-22 sampai 24, tetapi boleh dibaca dari ayat 20 sampai 26. Demikian bunyi firman Allah, karena saya hanya menyorot yang 3 ayat ini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal ini akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Nah, tema kita pada saat pagi hari ini adalah mendatangkan mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa mendatangkan mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan izinkan persoalan yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan kita. Satu contoh, saya mengalami fitnahan yang begitu luar biasa, dituduh melakukan hal yang tidak, dan kemudian saya mengalami pemecatan, ya. Tetapi beberapa kali dilaporkan ke kantor polisi. Memang aneh-aneh saja. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita dapat mendatangkan mujizat pertolongan dalam kehidupan kita. Tuhan mampu membela kita saat situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Walaupun saya dibawa ke Polwil, pada waktu itu masih Polwil, jadi dituduh yang tidak, lalu saya kata, kalau bapak-bapak punya bukti kan tinggal gampang tangkap saja dia yang melakukan itu, gampang kan. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan mendapat alat bukti, lalu kemudian juga saksi yang mereka tunjuk juga menyangkal. Jadi ya akhirnya yang mau saya bilang adalah bahwa ketika Tuhan mau bekerja, siapapun yang mencoba-coba untuk melakukan sesuatu yang jahat, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Dan saya menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya saya pindah ke organisasi ini, dan Tuhan menolong saya terus di dalam kasih-Nya. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, pemeliharaan tetap ada. Tapi bagi mereka yang berbuat sesuatu, bahkan gereja yang tempat saya dulu difitnah itu telah dijual kepada orang. Dan itu sangat menyedihkan. Karena apa? Merasa dia hebat, merasa dia berkuasa, merasa dia bisa melakukan apa saja. Tapi saya bertelepon kepada dia, di dunia ini mungkin Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Anda bisa merasa menang, tetapi saya mau katakan, tidak di pengadilan Allah kalau kamu tidak bertobat. Saya bilang kepada mereka yang menjual tanah gereja, terkutuklah dia. Dan yang membeli tanah gereja juga terkutuklah dia. Tapi itu urusan Tuhan. Karena apa? Nah, tapi dari ayat
Ini kita bisa lihat dulu, kita baca. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi yang kita perlu miliki ketika kita mau mendatangkan mujizat Allah dalam kehidupan kita, yang pertama, miliki hati yang beriman kepada Allah. Dan ini kunci, dan tidak boleh Anda abaikan. Hati yang beriman kepada Allah itu harus Anda miliki, sehingga Anda bisa menggerakkan pintu surga, Anda bisa menggerakkan hati Allah, Anda bisa mendatangkan mujizat ketika memang itu harus dihadirkan. Karena Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Kadangkala yang tidak enak itu, yang kita rasakan tidak enak, tidak nikmat, membawa penderitaan, tetapi Tuhan bisa ubahkan itu menjadi jalan berkat bagimu, menjadi jalan kebaikan bagimu, menjadi jalan kasih Tuhan bagimu, supaya engkau bisa melihat kuasa dan mujizat Allah. Itu sebabnya seringkali saya katakan, ketika masalah-masalah besar terjadi dalam hidup saya akan katakan, ini kesempatanmu Tuhan untuk melakukan mujizat. Bahannya sudah ada. Faith come by hearing by the words of the Lord. Now faith is the substance of thing hoped for, and the evidence of thing not seen. Jadi bahwa iman itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada yang kita harapkan dan itu belum kelihatan. Itulah iman itu. Itulah bahannya. Jadi kalau Anda memiliki persoalan, itu sebenarnya kesempatan bagimu untuk mempertunjukkan di mana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Saya sudah sering katakan bahwa Allah itu tidak tuli, tapi Dia mau mendengarkan doa. Dan kemudian yang kedua, miliki hati yang tidak bimbang. Karena inilah musuh terkuat dari iman itu. Kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya itu sahabat setan ini. Dan itu bisa menggoncangkan imanmu. Itu bisa melakukan sesuatu yang tidak engkau inginkan. Dan itu bisa membatalkan kehebatan Allah dalam hidupmu. Kalau engkau bimbang, kalau engkau ragu, kalau engkau khawatir, makanya Tuhan katakan begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena aku yang akan bertindak menolongmu. Dan Alkitab juga mengatakan, kalau engkau mengalami kekhawatiran, percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada Dia, sebab Dia mampu menolong engkau. Jadi ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan ini, Tuhan menyediakan. Dan ketika saya berkata kepada Tuhan tentang saya mau satu tempat di Ampenan ini, dari mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya yang lama, karena tempat saya yang lama tidak dijual dalam 1 tahun, itu orang katakan saya gendeng, saya gila. Tapi itu kalau orang sudah katakan begitu sama saya, itu maka saya akan terpacu untuk terus melakukan keyakinan saya, kepercayaan saya, iman saya, dan saya tidak akan ragu terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan 9 bulan kemudian saya memiliki ini. Jadi apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Orang bilang saya memangnya kamu Tuhan memindah-mindahkan orang? Tidak. Tapi saya tahu tanah itu milik Tuhan. Dan semuanya Tuhan berikan. Dan ketika seseorang bilang, Pak Pendeta, saya mau ini, tempatkan di mana kamu mau, tempatnya, lokasinya. Oh, saya suka di sini Pak Pendeta. Iya, mari kita berdoa. Dan Tuhan sediakan bagi dia. Haleluya. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Kalau engkau mau mendatangkan mujizat dalam hidupmu, miliki hati beriman, miliki hati tidak ragu. Dan yang terakhir adalah miliki hati yang berdoa kepada Allah. Berdoa jangan asal berdoa. Kalau berdoa itu sampai mendatangkan kemurahan Allah.
Seperti saya pernah katakan, ketika saya harus mengalami pemecatan 7 kali dalam satu organisasi, itu sepertinya organisasi abal-abal itu. Tapi sekarang ya saya tidak tahu. Tapi pada masa itu, karena saya itu termasuk pemuda Pancasila, jadi tahu berorganisasi sedikit. Jadi ketika orang-orang melakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar ADART-nya, maka saya bisa berkata, lakukan sesuai dengan ADART, maka Anda akan bisa bertindak kuat. Tapi kalau Anda tidak melakukan sesuai dengan ADART, maka Anda tidak akan bisa melawan saya. Dan itu terbukti. Saya tidak bisa dikeluarkan mereka. Walaupun dipecat 7 kali. Tapi mereka tidak bisa mengeluarkan saya. Sampai saya akhirnya yang Tuhan katakan untuk keluar. Kenapa? Sampai pintu rumah diambil paksa ya dari teman saya karena pada waktu saya pulang kampung. Tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan saya dari tempat itu. Sampai akhirnya saya menyerah. Tuhan katakan, ketika saya berdoa berpuasa 4 hari kepada Tuhan, saya lelah Tuhan, saya tidak ingin semuanya bertengkar. Karena kalau kita bertengkar, itu tidak mendatangkan apa-apa bagi kita. Malah hanya mendatangkan kesusahan aja. Saya sudah capek Tuhan untuk bertengkar ini. Buat apa kita bertengkar melakukan perbuatan-perbuatan si jahat itu. Makanya Tuhan katakan, aku buat engkau mandiri. Dan itu Tuhan atur semua. Jadi yang penting kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa dan puasa kita kepada Tuhan. Kalau perlu ya sampai berhari-hari untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, untuk menggerakkan hati Tuhan. Asal selama hati kita hati yang memiliki iman kepada Dia, hati yang tidak ragu terhadap janji Tuhan, terhadap apa yang Tuhan katakan, terhadap apa yang difirmankan oleh Allah, dan engkau nyatakan di dalam doa, maka mujizat itu akan segera datang kepadamu. Dan itu sebabnya saya tidak pernah khawatir dalam kehidupan ini. Ketika saya sakit, saya datang kepada Tuhan. Anda mungkin akan merasa bersedih ya, kalau seseorang difitnah lalu masuk penjara ya. Lalu masuk penjara, lalu dia keluarganya luntang-lantung akhirnya. Tapi setelah berapa lama, bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan. Bukan karena dia memang betul-betul tulus. Tapi ada orang yang membencinya karena reputasinya, karena kebaikannya, karena kejujurannya. Tapi kemudian ada orang jahat karena selantiasa dia mengingatkan orang ini, dan pada akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya itu. Udah dipecat, dimasukkan dalam penjara lagi. Masih ingat kisah Yusuf? Ya, udah nggak melakukan karena dia lari untuk tidak melakukan dosa, tapi dimasukkan ke penjara. Tapi pada akhirnya apa? Tuhan membela dia. Jadi tidak usah takut. Ya, tidak usah khawatir. Saya dibilang kalau kamu tidak melayani di sini, kamu tidak bisa makan. Ya, saya sudah peragakan itu bagaimana memicit mentega. Kalau mentega itu dipicit, ya, dia akan keluar dari banyak sumber. Kalau kehidupanmu dipicit oleh manusia, Tuhan bisa keluarkan sumber-sumber yang berlipat kali ganda. Dan saya merasakannya. Dan saya masih tetap eksis, sementara gereja yang tempat saya heboh-heboh itu sekarang sudah terjual. Allah tidak pernah salah untuk memilih. Kalau Tuhan katakan kau keluar dari tempat ini, aku buat engkau mandiri. Dan saya nikmati kebaikan Tuhan. Saya nikmati pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena puasa saya 4 hari itu, mungkin saya juga akan tetap ngotot. Tapi karena saya katakan saya sudah capek untuk bersoal-soal. Karena saya melihat situasi yang kalau terus ini akan terus sampai penarikan dari mimbar melakukan hal-hal dijaga oleh polisi. Wah, repot dah. Sementara kita tidak ingin.
Tapi saya katakan, saya dapat mendatangkan mujizat Allah, pertolongan Allah, sampai pada akhirnya mereka dipermalukan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Terus bergerak bersama dengan Allah. Miliki hati yang beriman kepada Allah, hati yang tidak ragu, atau dengan kata lain boleh juga dengan hati yang percaya, dan miliki hati yang berdoa kepada Allah. Dan kalau engkau berdoa, Tuhan sudah berkata, mintalah maka kamu akan menerima, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibuka. Karena setiap orang meminta menerimanya, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Dan ingatlah, Tuhan tetap setia pada firman-Nya. Kalau engkau mau mendatangkan mujizat dalam hidupmu, milikilah ketiga hal ini, yaitu hati yang beriman kepada Bapa di surga atau kepada Allah, hati yang percaya terhadap firman Allah atau tidak bimbang terhadap firman Allah, dan kemudian hati yang berdoa. Kalau kita lihat Yesus bagaimana melakukan mujizat itu, dari mulai mengutuk pohon ara yang memberikan seolah-olah kehidupan yang baik dia pohon itu, tetapi tidak memiliki buah. Memang pada waktu itu kata firman Allah, Anda bisa baca ayat 12-nya, 12-13, dia tidak memberikan buah, tapi Tuhan karena merasa lapar, baru pelayanan dia akhirnya katakan begini, jangan lagi seorang pun akan memakan buahmu. Dan itu didengar oleh murid-muridnya. Paginya mereka lewat, Petrus ingat, dan itulah lahirnya ayat ini. Mujizat akan selalu datang bagi orang-orang yang berkata benar di hadapan Tuhan. Mujizat selalu datang kepada orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga, berkati firman-Mu, dan kami yakin dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa bagi pemimpin kami, diberkatilah pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati juga para menteri, para pejabat, diberkati para orang-orang yang mengalami pertolongan, mau mengalami pertolongan Tuhan. Gereja Tuhan tetap mendapatkan kesempatannya untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, dan juga rekan-rekan sahabat gereja Pantekosta dimanapun mereka berada, melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, dimanapun, di kota maupun di pedalaman sekalipun. Tuhan memberkati sahabat-sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa di surga, agar Engkau Allah menyatakan berkat-Mu bagi anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nyatakan kebaikan-Mu, nyatakan kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit, sembuhkan mereka. Apapun sakit penyakit mereka, Engkau datang kepada mereka, menyembuhkan mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang tumor sembuh dalam nama Yesus, yang kanker sembuh, yang hepatitis sembuh, yang stroke sembuh, yang mandul kandungannya dibuka, yang impoten dipulihkan, yang jantung disembuhkan oleh Tuhan, yang gagal ginjal dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan sakit penyakit mereka, Tuhan tolong semuanya. Yang COVID juga disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih buat jawaban doa yang Engkau telah berikan di bangsa ini Tuhan. Dan kami terus minta sampai kepada titik nol Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami, mereka rakyat bisa mengikutinya, dan nama-Mu dipuji. Dan harapan kami boleh kembali dapat berkegiatan secara normal, bebas, tanpa harus takut dan lain sebagainya, karena Tuhan mengcover kami, menjaga kami, melindungi kami, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak, Tuhan datanglah kepada mereka, Tuhan tolong mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan Engkau yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat dari hidupmu yang lama, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus Engkau datang kepada mereka, berjumpa dengan mereka. Hamba-Mu tahu Engkau datang bukan mencari orang berdosa, orang benar, tapi orang berdosa. Mereka datang mengaku kepadamu, Tuhan datang kepada mereka sama seperti Engkau berjumpa dengan Saulus, berjumpa dengan mereka juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu bagi mereka-mereka yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena mereka mengerti firman-Mu, dan biarlah Engkau terus hadir dalam hati mereka untuk menguatkan mereka di dalam mengambil keputusan. Kalau Engkau orangnya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, dan biarkan Tuhan menolong saya, dan ampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah aku lakukan. Sucikan hamba-Mu dari dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dan menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, saat ini kami telah menerima hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, biar juga mereka-mereka orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Mereka-mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempermuliakan Tuhan, yang hidup mereka jauh dari segala dunia kejahatan, tapi hidup mereka terus melakukan apa yang benar, yang adil, yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih, mereka punya gambaran yang jelas mau jadi apa mereka. Kalau mereka mau jadi pemimpin di bangsa atau di pemerintahan, biarkan mereka meniru Sadrak, Mesyak, Abednego. Kalau mereka mau jadi bisnismen, mereka boleh meniru Abraham, Ishak, dan Yakub, Ayub. Kalau mereka mau jadi pemimpin-pemimpin rohani, mereka adalah orang-orang yang seperti Tuhan Timotius, juga Tuhan Yesus, Saulus, dan para murid-Mu Tuhan, dan juga Yeremia dan Yesaya, juga Samuel, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kami yakin dan percaya, sehingga ketika bangsa kami Indonesia dipercayakan kepada orang-orang muda masa sekarang ini yang memiliki integritas di hadapan Tuhan, maka mereka akan membawa Indonesia kepada kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarkan Anda yang sudah menerima Yesus terus beribadah kepada Tuhan dan terus mencintai Tuhan. Dan bagi kita yang sudah menikmati pertolongan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saya juga mau katakan kepada kita semuanya, supaya dalam kehidupan kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Dan kalau dihina itu tidak enak, jangan menghina. Kalau dilecehkan itu tidak menyenangkan, jangan melecehkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa di mana Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya kepada kita. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan saya mau katakan, saya harapan saya setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutamu dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Apabila kita beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa mentaati prokes atau protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga itu menjaga jarak. Yang keempat menjaga kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Dan yang keenam yang tidak kalah pentingnya, yaitu berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini, dengan harapan kita bersama bahwa Indonesia mengalami pemulihan dan kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Ekonomi kita, politik, semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan juga kepada Anda yang menyalahgunakan kehidupan ini dengan menjual narkoba atau memakai narkoba, bertobatlah. Tuhan sangat menyayangi engkau, Yesus sangat menyayangi engkau, Yesus mampu menolong engkau. Asal engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, selalu ada jalan
yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kalau engkau bertahan di situ, hidupmu akan bisa hancur. Dan baik engkau, keluargamu, generasimu, kalau engkau sudah berkeluarga dan punya generasi, dan bahkan bangsa ini, katakan tidak terhadap narkoba, tapi iya terhadap Yesus Roh Kudus dan firman-Nya, maka Tuhan sanggup memulihkan engkau. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Haleluya, haleluya, amin.